hari ini, tepatnya pada tanggal 8 hari Jumat bulan 10 2021, saya berada di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Muhammadiyah Jauh Pandang, Desa Jauh Pandang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Saya ingin bincang-bincang kepada Bapak Tomudir Pesantren Al-Mujahidin Muhammadiyah Jauh Pandang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini dan kemarin ada kegiatan workshop ya. Jadi bisa dijalankan kegiatan itu berapa hari berlangsung? Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudin Said, SAG SPDI MA. Kebetulan di sini diberi tanggung jawab sebagai mudir pesantren, kalau kan namanya pimpinan Kompes. Kebetulan pada mulai kemarin tanggal 7 dan hari ini 8 Oktober ada kegiatan di pesantren kami, yaitu workshop pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan tuberkulosis, yang kebetulan dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi induk memiliki majelis yang namanya Majelis Pembina Kesehatan Umum. Ini yang berkaitan dengan kesehatan, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan ini pada 6 provinsi dan 23 kabupaten kota. Kebetulan di Sulawesi Selatan yang mendapat jatah itu, pesantren yang mendapat itu adalah yang pertama Nurul Fala Unismu Makassar yang bertempat di Soloro Kabupaten Goa, dan yang kedua ini yang terakhir pada hari ini bertempat di pesantren Al-Mujahidin Muhammadiyah Jauh Pandang. Adapun tim struktur yang datang dari kedua lembaga ini, yang pertama ada namanya Ibu Hidayati SKM MKM. Beliau itu sebagai steering komite sekaligus narasumber. Kemudian yang kedua Yuyun Umniatun SKM Mars, narasumber. Dan yang ketiga Eka Wulandari Widodo SOS MM, beliau adalah fasilitator. Dan salah satunya ada laki-laki mahasiswa yang bernama Muhammad Anir Sri Hadi menjadi fasilitator. Jadi kegiatan ini berlangsung 2 hari, kemarin pada pembukaan, dan diikut sertakan ada pesantren, 5 pesantren yang menjadi peserta. Yang pertama Al-Mujahidin Muhammadiyah Jauh Pandang, yang kedua pesantren Al-Mubarak DDI Tobaraka, yang ketiga pesantren Al-Mu'minun binaan Wahda Islamiyah, dan yang keempat adalah pesantren Darussalam, dengan mengirimkan pesertanya 1 orang ustadz asatidz, 2 orang santri. Jadi kegiatan ini sesungguhnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan pola hidup sehat pesantren. Dimana kenapa pesantren menjadi tempat pelaksanaannya, karena sebagaimana dijelaskan tadi oleh dari tim bahwa di pesantren itu banyak warganya, termasuk di pesantren kami jumlah santrinya itu yang terdiri dari TK Aba Jauh Pandang, MI Muhammadiyah Jauh Pandang, MTS Muhammadiyah Jauh Pandang, dan Madrasah Ali Muhammadiyah Jauh Pandang, itu terdiri atas 307 santri. Otomatis peran tuberkulosis, jika sekiranya 1 saja santri yang terkena tuberkulosis akan menularkan kepada santri-santri yang lain. Olehnya itu keberadaan pelatihan ini bagaimana setelah kegiatan ini akan ditindaklanjuti, ke-5 pesantren ini akan menjadi pilot project untuk kegiatan pencegahan tuberkulosis. Saya kira itu. Apakah kegiatan ini pertama kalinya di pondok pesantren ini? Dan kenapa bisa ditunjuk menjadi salah satu dari Kementerian RI? Ya, saya sedikit bicara tentang kronologi ya. Sesungguhnya kan kami juga memang heran.
dari 28 pesantren Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Jauh Pandang Al-Mujahidin Jauh Pandang menjadi sasaran. Ini merupakan bahagian dari kesyukuran kami karena yang datang langsung adalah dari pimpinan pusat. Makanya pada saat saya menyampaikan hal ini kebetulan beliau adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Jauh Pandang, dan ada tadi yang Pak Haji Rais itu Majelis Ikdasman dan beserta Aisyah, dan mempertanyakan kepada saya kenapa ini diterima, kenapa ini diadakan di sini, ini acara nasional. Saya bilang kalau boleh minta ya saya mundur, tetapi karena ini adalah penunjukan, maka ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Olehnya itu menindaklanjuti itu kemarin Pak, mulai tanggal 28 September diadakan pembenahan sarana prasarana secara keseluruhan, dan alhamdulillah finishingnya adalah tanggal 5, termasuk di depan ada musala yang kita lihat dengan menyertakan partisipasi di samping pembina, santri, masyarakat. Bahkan ini salah satu tokoh masyarakat kita gunakan juga untuk melakukan pembenahan lokasi jika membutuhkan, jadi ada gotong royong dari masyarakat. Saya kira itu Pak. Terus ada mungkin bisa disampaikan, tentu setelah adanya kegiatan ini ada pesan dan harapan itu yang perlu disampaikan. Saya tambahkan sedikit, jadi kenapa kita libatkan pesantren yang non Muhammadiyah? Ya? Boleh kan Muhammadiyah kegiatannya. Bagus. Diikut sertakan itu pesantren-pesantren yang lain supaya menampakkan kepada pusat bahwa di Kecamatan Pitung Panua ini perbedaan lembaga bukan merupakan halangan untuk menjalin silaturahmi, berkolaborasi dalam memajukan terutama di bidang keagamaan. Nah, dari pihak Kementerian Kesehatan RI setelah kegiatan ini akan menindaklanjuti bekerja sama dengan Puskesmas Pitung Panua. Kebetulan Ibu Dr. Sasani Said Esket kemarin Kepala Puskesmas hadir memberikan materi. Semua pesantren yang ikut ini akan mendapat dana, kucuran dana sebesar 5 juta rupiah sebagai dana stimulan. Tapi dana itu belum ada sekarang. Nanti setelah kegiatan ini selesai dan laporannya masuk, maka dari pihak kementerian akan mengirimkan. Dan Puskesmas keberadaannya di sini adalah sebagai pengawas yang akan mengawasi pemanfaatan dana yang 5 juta tadi. Harapan saya hal-hal semacam ini memang perlu buat kita sebagai sebuah tantangan, karena setiap ada kegiatan pasti ada perubahan. Jadi seperti fisik pesantren kami ini, alhamdulillah bisa kita lihat sekarang. Kira-kira ada bocoran ini, apakah akan berlanjut nanti ini kegiatan ini di pesantren Al-Mujahidin ini? Begitu saya bilang, kelanjutannya dalam bentuk kegiatan menjaga kebersihan asrama, tadi mengunjungi kantin, memeriksa toilet, ya. Itu artinya senada dengan Islam itu kan mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Sementara di bidang kesehatan katanya apa? SDM, SMD, survei masyarakat mau sendiri. Nah, jadi saya kira itu harapan kami ya setiap ada kegiatan seperti ini kami merasa bersyukur, apalagi Jauh Pandang merupakan wilayah yang paling jauh di Wajo. Yang paling jauh, dan kebetulan dekat ini berbatasan dengan Luwu dan Sidra Pak. Tapi mendapat perhatian ini merupakan kebanggaan bagi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bapak selaku tokoh masyarakat di sini, bagaimana kita memandang adanya kegiatan ini yang langsung dari kementerian masuk Kementerian Kesehatan meninjau Jauh Pandang ini menjadi pusat kegiatannya. Terima kasih. Dari saya ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri sebagai warga masyarakat
dengan adanya kegiatan seperti ini. Kenapa saya katakan ada suatu kebanggaan tersendiri? Karena baru pertama kali cabang Muhammadiyah Jauh Pandang dikunjungi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini kegiatan sehubungan dengan kesehatan. Jadi itu adalah suatu kebanggaan dan kesyukuran buat saya sebagai warga masyarakat, apalagi kami sebagai warga Muhammadiyah yang ada di sini. Harapan kami ya tentunya kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kembali lagi dan sering-sering diadakan di Jauh Pandang seperti ini. Seperti itu, saudara.